Minasan, konnichiwa, ketemu lagi bersama Kak Bias dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Nggak berasa semester ini sudah hampir selesai dan ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah komunikasi antar budaya. Semester depan nggak tahu kita akan ketemu atau enggak dalam mata kuliah yang lain, tapi di pertemuan 15 kali ini eh, saya belum syuting kemarin di studio, jadi mau gak mau videonya saya ambil sendiri pakai peralatan seadanya. Semoga kalian tetap tidak masalah. Nah, di video pertemuan kali ini saya lebih ke arah mau membahas review materi setelah UTS sampai ke materi minggu lalu, yaitu tentang teori komunikasi antar budaya. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan dari materi-materi yang sudah dipelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14, terutama adalah terkait dengan orientasi nilai budaya atau dimensi nilai. Itu tergantung siapa tokohnya ya. Kalau misalnya dia Hofstede, dia kan lebih ke dimensi nilai. Kalau misalnya Clarkson dan Stroudbeck, dia lebih ke orientasi nilai. Itu sangat penting untuk kalian pahami, sangat penting bisa kalian aplikasikan nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa juga dengan yang namanya high context, low context punyanya Stuart Hall. Kenapa itu penting? Karena itu sering banget menjadi landasan dalam penelitian, sering banget menjadi studi kasus. Nah, itu jangan sampai kalian lupa bedanya high context dan low context. Siapa-siapa saja yang menggunakan high context, siapa saja yang menggunakan low context. Dan jangan juga kemudian kalian selalu berpikir bahwa yang high context itu pasti dari negara-negara Asia dan Afrika misalnya. Sedangkan yang low context itu pasti Eropa dan Amerika. Padahal nggak selalu seperti itu. Jadi bukan sekedar barat dan timur saja gitu. Tapi kalian juga harus lihat misal seperti ini, kalau di Amerika Selatan gimana? Apakah mereka semuanya low context? Kan enggak juga. Di Eropa, apakah mereka semuanya low context? Enggak juga. Begitu pula dengan di Asia, apakah kita semua high context di Asia? Enggak kok. Pada kenyataannya, misalnya di Indonesia sendiri pun banyak orang-orang yang sudah beralih menjadi low context ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Tapi memang secara general orang Indonesia itu kita adalah orang-orang yang high context. Oke. Ini jangan lupa ya, bedanya high context dan low context apa, jangan sampai ketukar. Lalu yang paling penting juga untuk kalian selalu ingat adalah tentang bahasa dan juga tentang komunikasi nonverbal antar budaya. Karena beda budaya, maka komunikasi nonverbal yang mereka gunakan itu juga beda-beda. Ada yang misalnya menurut mereka diam itu adalah sesuatu yang biasa, tidak punya makna, tapi ada yang diam itu justru malah mengungkapkan 1000 bahasa. Nah, hati-hati jadi dengan yang namanya komunikasi nonverbal dalam konteks komunikasi antar budaya. Itu beda banget, setiap negara, setiap benua, bahkan setiap budaya itu mereka punya bentuk komunikasi nonverbal yang beda-beda. Begitu juga dengan bahasa. Iya, bahasa pasti beda, kedengarannya pasti beda. Tapi bahasa juga jangan lupa selalu mempengaruhi bagaimana satu masyarakat itu karakter masyarakatnya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar budaya mempengaruhi bahasa, tapi bahasa pun akan mempengaruhi karakter masyarakatnya. Kalau misalnya orang Indonesia, karakter bahasa kita seperti apa? Misal bahasa kita tuh gampang banget diubah-ubah, kita punya banyak bahasa gaul, kita banyak yang tidak mengindahkan aturan-aturan dalam penggunaan bahasa. Nah, itu tercermin nggak dalam karakter masyarakatnya. Ada lagi misalnya Jepang, bagaimana karakter bahasa mereka, tercermin juga nggak dengan dalam karakter masyarakatnya sehari-hari. Karena kalau misalnya di Jepang itu kan aturannya ketat untuk penggunaan bahasa. Nah, itu juga berlaku di dalam kehidupan mereka. Mereka tuh diatur sangat ketat oleh
pemerintah dan mereka mentaati aturan tersebut gitu. Itu satu contoh aja. Nah, yang dalam bahasa yang perlu kalian pahami juga itu perbedaan dialek, perbedaan apa itu aksen, slang, argot, itu juga perlu kalian pahami. Masing-masing pengertiannya apa, bedanya apa. Dan jangan lupa juga ketika kalian masuk ke dalam strategi penanganan konflik, di sana kan ada berbagai macam strategi penanganan konflik. Mana yang kira-kira itu bisa diaplikasikan ketika misalnya satu hari kalian mengalami masalah komunikasi antar budaya. Apakah dicari win-win solution atau seperti apa? Memang yang paling bagus win-win solution, tapi nggak selalu itu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kita maunya memang sama-sama suka, sama-sama senang, hasilnya itu bisa sama-sama menyenangkan untuk kedua belah pihak, tapi dalam realitasnya kan tidak seperti itu. Jadi kira-kira mana nih yang mungkin cocok untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ataupun nanti di dalam masa depan kalian ketika kalian misalnya harus bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara ataupun dari berbagai macam budaya. Nah, kemudian untuk terkait teori komunikasi antar budaya, sebenarnya bukan masalah hafalannya. Misalnya kalian tahu muted group theory itu apa, gender lag itu apa, bukan hanya sekedar kalian hafal, tapi kalian paham sebenarnya teori ini dipakai untuk apa, teori ini menjelaskan apa, dan kalau misalnya memungkinkan difikirkan juga, Kak, bisa nggak ya teori ini saya pakai pada saat nanti saya skripsi misalnya. Oke. Contoh aja misalnya kemarin saya minta kalian untuk membaca salah satu studi kasus di dalam buku dan nggak banyak sih yang menjawab, kayaknya pada nggak nonton nih di YouTube apa yang saya minta. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti itu kan sudah bisa kita kaitkan dengan teori. Nah, bagaimana dengan realitas di masyarakat urban sekarang? Apakah masih banyak muted group di masyarakat urban, walaupun misalnya kesetaraan itu sudah semakin tinggi, bahwa masyarakatnya misalnya semakin individualis, bahwa misalnya sudah yang namanya gap antara yang punya kuasa dengan yang tidak punya kuasa misalnya semakin menipis. Apakah masih ada yang namanya kelompok-kelompok yang terbungkam? Nah, itu sebenarnya bisa kalian gunakan pada saat nanti kalian penelitian skripsi. Oke. Nah, itu aja kira-kira review yang bisa saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan satu semester ini bersama saya tidak membosankan, walaupun kita jarang banget ketemu tatap muka, meskipun kita misalnya terlalu lebih sering ya hanya mungkin lebih sering kalian nonton saya di YouTube, saya lebih sering kasih tugas, ketemu pun mungkin hanya beberapa kali, kita hanya lebih sering chatting via WhatsApp aja. Forum di Kolabor juga mungkin tidak terlalu aktif, hanya beberapa orang yang memang rajin itu sering mengisi forum, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di forum, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Ketahuan banget nih ketika saya mengajukan pertanyaan di YouTube ternyata banyak yang nggak jawab, saya hanya beberapa aja. Jadi mungkin selama ini datang ke YouTube hanya sekedar like, selalu sekedar komen, ninggalin nama supaya di absen. Tapi iya, whatever it is lah ya. Saya sih cuma berharap apa yang kita dapatkan selama satu semester ini tidak sia-sia. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini, dan semoga kalian bisa mengaplikasikan mata kuliah ini ke depannya, baik untuk kehidupan pribadi kalian, kehidupan sosial kalian, kehidupan bermasyarakat kalian, ataupun misalnya nanti kalian butuhkan teori-teori yang sudah saya ajarkan, konsep-konsep yang saya ajarkan ke dalam penelitian kalian nantinya. Kita ketemu lagi mungkin di semester depan atau di mata kuliah lainnya. Selalu sehat, jangan lupa untuk selalu pakai masker kalian. Pandemi belum usai, please jaga diri,
jaga keluarga terutama. Ingat, yang di rumah itu belum tentu sesehat kalian, belum tentu belum tentu semudah kalian, sehingga daya tahan tubuhnya masih lebih kuat. Please be careful always, don't forget your mask, and keep healthy, keep happy, and see you on the next, I don't know, maybe on the next video. Oh ya, next video ada quiz, jadi see you on the next video. Bye.